sharing. Ya, saya menangkap satu hal bahwa waktu Kak Uni sharing di depan bahwa Tuhan menciptakan kita itu dari, oleh, dan kepada. Artinya memang ini bicara tentang Tuhan, Dia yang memulai kita berjalan bersama Dia dan segala sesuatu untuk Dia. Tapi waktu saya mendengar dia tadi, saya merenung satu hal bahwa kamu diciptakan itu bukan cuma menambahi jumlah manusia di muka bumi ini. Tapi ada sesuatu yang Tuhan persiapkan di hidupmu untuk memakai hidupmu dari Dia. Dan kita sekarang terus berproses bersama dengan Dia untuk sebuah tujuan, yaitu mempermuliakan Dia. Amin. Waktu beberapa waktu yang lalu, saya merenung satu hal. Yang saya renungkan di dalam perenungan saya, kenapa sebagai orang-orang Tuhan, kita ini kan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, bahwa kita belajar, dibawa ke pewahyuan, ke perenungan, ke penyingkapan bahwa Jehovah Jireh. Tapi ada sebuah pertanyaan yang mendalam di hati saya, yang saya bertanya bahwa Jehovah Jireh, kita tahu bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Amin. Dan sekarang kita bergerak dari apa yang Dia sediakan. Kita tahu kebenaran itu. Tapi saya melihat di realita, di diri saya pribadi, bahkan mungkin saya mengamati dari orang-orang terdekat saya menemukan satu hal bahwa kita tahu bahwa firman-Nya kita ini lebih dari pemenang. Amin. Artinya sebenarnya waktu kita bergerak itu berdasarkan bukan yang seperti Mami bilang, bukan gambling. Ya atau tidak. Bahkan kita tahu firman-Nya itu, firman berkata di dalam Kristus itu hanya ada ya. Tapi kenapa waktu di kenyataannya, di prakteknya, kok kadang menang, kok kadang gagal? Kok kadang nampaknya berhasil, kok kadang tidak? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar di hidup saya, apa sebenarnya salahnya? Sedangkan kita tahu bahwa, kita tahu nih deklarasi posisi otoritas. Kita tahu sekali itu, kita perkatakan mungkin hampir setiap hari. Bahkan mungkin setiap saat. Bahkan kita bilang, aku nih 0, Kristus itu 100. Tapi kenapa pada kenyataannya kok aku masih, kalau kata Watchman nih, dia bilang begini, kamu tuh kayak ketemu musuh tuh yang sama tuh begini. Misalnya kali ini kamu ketemu dia, kamu tunduk lagi, kamu jalan sebentar, kamu ketemu dia di posisi yang lain, kamu nunduk lagi sama dia. Artinya apa? Semua kita ini kan memang berproses, kita punya background yang lama tuh, mantan pencuri lah, atau mungkin mantan pembohong lah, mantan pendusta lah, mantan apapun lah dosa yang pernah kita buat di masa lalu. Nah itu seringkali iblis pakai itu untuk menggoda kita atau mencoba menjatuhkan kita. Nah kadangkala kita mungkin kita tidak seintens dulu mungkin lakukan itu. Tapi pada kenyataannya yang Tuhan mau beri ke hidup kita, itu bukan cuma nyicil perubahannya sebenarnya. Yang Tuhan mau berikan di hidup kita itu, kalau dulu kita sampai melakukan dosa, sekarang mungkin tinggal memikirkan. Enggak. Yang saya temukan di dalam firman, enggak kayak gitu. Kalau dulu kamu lakukan, sekarang bukan, dulu sih dulu ya, kalau aku tuh marah ya, sampai banting pintu. Contoh. Tapi sekarang tak tahan. Saya sudah tidak banting pintu. Apakah itu sebuah goal yang Tuhan mau kasih di hidup kita? Belum, bukan. Yang Tuhan mau kita itu sampai waktu kamu dulu kalau marah banting pintu, sekarang bukan tidak banting pintu, tapi juga nggak tahan, nggak nyimpan. Kita tahu bahwa di dalam Kristus itu grosiran, bukan eceran. Artinya kita berubah di dalam Kristus itu bukan step by step sebenarnya. Artinya waktu Tuhan di atas kayu salib itu, hari ini aku bayar yang ini dulu ya, dosamu yang ini dulu ya. Bukan. Wow, saya waktu tahu kebenaran firman ini, saya makin merdeka di dalam hidup saya. Karena saya bertanya, apa yang salah? Sebentar saya, sebentar bisa sangat on fire, sebentar mungkin ikut mood, sebentar membara-bara, sebentar redup. Apa yang salah? Lalu saya menemukan satu kebenaran firman yang memerdekakan hidup saya. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Sambil teman-teman mempersiapkan. Lalu saya terus bertanya sama Roh Kudus di perenungan saya. Jadi saya menemukan bahwa di dalam Kristus itu Dia sudah selesaikan semua ya. Tapi pada kenyataannya,
saya menemukan di dalam diri saya. Seringkali isinya masih saya, tapi saya mencoba membungkusnya itu dengan Kristus. Kadang isinya masih tentang aku, lalu saya mencoba membungkusnya dengan perkara rohani. Aromanya sih bau rohani, tapi kalau dibakar, jadinya debu. Kenapa? Karena bahan utamanya di dalam masih kayu. Luarnya mencoba membungkusnya dengan emas. Tapi waktu dibakar itu jadi debu. Mari kita baca ayat firman ini dulu. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya tahu bahwa kita semua hampir semua kita menghafal ayat ini, benar? Kita tahu ayat ini. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Saya merenungkan ayat ini. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Ada banyak pembicara, papi, mami, kakak-kakak, bahkan kalian yang ikut SPS, pasti diajari tentang kalimat ini. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Saya bertanya, Kristus ini kenapa sih sampai disalib? Kenapa dia bukan cuma 10 tahun penjara? Teman-teman pasti tahu, ada orang yang buat kesalahan dia cuma 2 tahun penjara, ada yang 5 tahun penjara, ada yang hukuman mati. Ada sebuah pertanyaan, kenapa sih ini dia 10 tahun penjara, ini hukuman mati? Kenapa? Karena pemerintah melihat yang penjara 10 tahun ini masih ada harapan, dia masih bisa berguna kalau dia sudah berubah. Kalau dia keluar dari penjara, masih ada berkemungkinan dia diubahkan, dia dipulihkan, dan dia masih berguna sebagai masyarakat. Tapi manusia yang hukuman mati ini dianggap perbuatannya sudah tidak bisa lagi dimaafkan, sudah tidak lagi bisa berguna, makanya dia dihukum mati saja. Sadar atau tidak, yang terjadi dengan Kristus, dia disalibkan, mati sampai mati. Ini sekarang aku kesampingkan dulu, kita ikut salib dengan dia ya. Kenapa? Kenapa dia nggak cuma 10 tahun penjara? Kenapa dia harus sampai hukuman mati? Artinya, sebenarnya kita ini, saya yang mati dengan Kristus ini artinya, semua yang saya punya, semua yang saya bangun, tidak ada gunanya untuk sebuah negara, untuk sebuah pemerintahan. Nggak ada gunanya, memang harus dimatikan. Memang pantasnya hukuman mati. Kenapa? Karena nggak berguna, sama seperti orang yang kalau ketangkap dia masih ada 10 tahun penjara, yang satu hukuman mati. Yang 10 tahun penjara masih ada yang diharapkan dia keluar dari penjara, dia masih berguna buat negara. Tapi yang hukuman mati, dia kesalahannya udah sangat menjijikan, sudah sangat bobrok, makanya dia pantasnya hukuman mati. Kenapa? Dia udah nggak bisa berguna. Yang terjadi sebenarnya terhadap diri saya dan kita semua, kenapa kita harus mati bersama Kristus? Kenapa dia harus hukuman mati? Kenapa bukan cuma 10 tahun penjara? Artinya Tuhan sudah sangat putus asa, sama seperti pemerintah yang sudah putus asa dengan manusia yang buat dosa, yang buat kesalahan, makanya dia dihukuman mati. Artinya bahwa sebenarnya lihat hidup kita, nggak ada yang bisa diandalin yang berguna, makanya pantasnya apa? Hukuman mati. Saya beri tema sharing saya pagi hari ini, diganti bukan diubah. Diganti dan diubah itu beda. Saya masih Dorce yang sama, dididik supaya diubah. Tapi kita di dalam Kristus yang kita pelajari selama ini dari awal tahun, kita itu di dalam Dia itu diganti. Dari kita yang daging jadi manusia roh, diganti bukan diubah. Kenapa? Karena firman-Nya, daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Kalau masih bisa diubah, Yesus nggak perlu mati. Kalau rakyat itu dia masih bisa diubah, nggak perlu dia dihukuman mati. Di 10 tahun penjara aja supaya kalau dia keluar dari penjara, dia masih bisa berguna buat negara. Kenapa Kristus sampai harus mati? Karena di dalam diri kita, di hidup kita ini nggak ada yang bisa hanya sekedar ubah.
Tuhan Allah sudah seputus asa itu melihat perbuatan kita, melihat dosa kita, melihat yang kita bangun, daging kita. Sudah semenjijikkan itu sampai tidak ada yang pantas hanya untuk sekedar diubah. Harus mati, harus diganti. Itu. Wow. Waktu saya tahu firman ini, saya jadi tanya ke diri saya. Seperti yang pertanyaan tadi. Kenapa kadang menang, kadang kalah? Saya menemukan. Kita selama ini selalu bilang, aku sudah mati. Tapi pertanyaannya, sekarang kita sudah benar-benar mati atau tidak? Kita sudah seputus asa waktu Allah lihat kita sudah tidak sangat berguna, makanya sampai Yesus datang mati buat kita supaya apa? Supaya kita ini jadi yang baru. Atau kita masih melihat diri kita masih ada yang berguna? Atau jangan-jangan kita masih melihat, saya bilang ke diri saya, masih ada hal-hal yang saya rasa ini masih berguna. Makanya kadang saya pakai itu, kadang saya ngandalin Tuhan. Kadang saya pakai di roh, kadang pakai daging. Meskipun dagingnya ini nggak berbau negatif, mungkin masih berbau kekuatan dan kelebihan. Tapi itu yang membuat kenapa karya Kristus itu tidak sempurna, tidak nyata sempurna. Kenapa? Karena saya belum melihat diri saya seputus asa. Allah melihat diri saya yang lama, makanya sampai dia kirim anaknya supaya mati buat saya. Saya ikutan mati. Saya melihat diri saya belum semenjijikkan itu. Makanya saya masih memakai yang lama. Masih menyicil. Oh, puji Tuhan lah kalau dulu saya berbuat dosa, sekarang masih tinggal dipikir. Sekarang kadang sih saya mimpi buruk sih. Dulu sih saya sampai melakukan contoh. Sekarang masih kebawa di mimpi buruk. Seharusnya enggak. Kenapa? Karena Tuhan Allah melihat saya dan teman-teman dulu justru karena tidak ada satu pun lagi yang bisa diperbaiki. Makanya sampai harus mati. Saya pelan-pelan karena kenapa saya bilang itu sangat mengubahkan cara pandang saya dan hidup saya. Membuat saya makin merdeka. Enggak ada. Tuhan Allah bahasa paling kasar. Tuhan Allah itu sudah sangat jijik dengan hidup saya dan teman-teman. Sudah putus asa dengan hidup saya, dengan hidup kita yang lama ini. Makanya sampai mati. Sama seperti negara yang sudah tidak punya pengharapan dengan seorang pembunuh mungkin atau apapun. Bandar narkoba mungkin. Sampai dia pantasnya cuma hukuman mati. Tapi anugerahnya di dalam Kristus. Waktu kita mati bersama, dia bangkitkan kita menjadi ciptaan yang baru. Makanya ada ayat yang bilang, aku sudah mati bersama Kristus. Makanya ada ayat yang bilang, ciptaan yang lama sudah berlalu. Sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tapi pada kenyataannya apakah sekarang kita sudah seperti itu? Atau sebenarnya masih ada hal yang kita pegang dan kita anggap itu masih berguna? Itu jadi pertanyaannya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Ini menarik sekali teman-teman. Kolose 3 ayat 9 sampai 10, mari kita baca bersama-sama. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Apa dibilang? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Menanggalkan artinya kita tidak lengket-lengket lagi dengan dia. Menanggalkan artinya bukan sebentar pakai manusia baru, sebentar lihat yang lama, bukan. Menanggalkan artinya membiarkan dia mati, meninggalkan dia. Itu. Kenapa? Karena kita sekarang mengenakan manusia yang baru. Makanya saya kembali ke yang tadi. Kenapa kadang menang, kadang gagal? Karena bagi saya pribadi, saya tidak tahu teman-teman sudah sampai di pengertian itu. Tapi ini yang Tuhan ajari ke saya pribadi. Kenapa? Karena saya berpikir yang dibaharui itu. Sebelum saya mengerti bahwa saya ini diganti bukan hanya sekedar diubah. Saya pikir ini, Dorce itu masih tetap sama. Tapi dia dibaharui gitu loh. Supaya sepadan, sepikiran, seperasaan, sekehendak sama Kristus. Bukan. Tapi firman-Nya bilang begini. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan. Menanggalkan artinya menanggalkan. Ya.
manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Artinya teman-teman, bukan manusia lama kita yang diperbaharui, bukan. Artinya sekarang kamu nanggalin manusia lama, kamu pakai manusia baru, yang sekarang itu yang diperbarui manusia barumu. Kenapa? Firman Tuhan bilang, kita ini dari bayi rohani sampai itu jadi manusia rohani yang dewasa. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, saya kemana aja? Jadi selama ini saya berpikir Dorce ini masih tetap sama. Dorce yang manusia lama ini masih tetap sama. Saya kira itu yang diperbaharui supaya sepakat dengan karya Kristus. Bukan. Dorce yang lama beserta kelakuannya itu ditinggalkan. Kenakan yang baru. Roh Kristus. Jadi yang dibawa diperbaharui itu yang baru. Waktu saya tahu kebenaran ini, saya bersyukur sekali. Makanya kenapa kita gagal menang gagal, berhasil kadang tidak. Kenapa? Karena kita pakai yang di sini. Kenapa? Kalau di sini itu nggak mulainya gagal menang. Mulainya itu diajari pengetahuan ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang di B itu ya. B atau apalah itu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi yang diperbaharui itu bukan yang lama. Jadi kita ini bukan yang lama diubah bukan supaya sepakat dengan Kristus, bukan. Yang diperbaharui, yang lama diganti jadi yang baru. Nah, yang baru ini yang diperbaharui. Kenapa? Karena kita mulainya dari bayi rohani. Supaya apa? Supaya kita mengerti gambar Khaliknya. Nanti gambar Khaliknya itu lain lagi. Kenapa? Makanya Rasul Paulus bilang gini kan? Sama di mana itu, lupa aku ayatnya. Ibrani 5 ayat 12 sampai. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras dan selanjutnya. Kenapa? Karena memang masih bayi rohani. Nah kita sekarang, saya tahu bahwa teman-teman, kita ini sudah mengerti karya Kristus di atas kayu salib. Tapi pada kenyataannya, kita kan sering berdoa, baharui kami, supaya kami sepemikiran, seperasaan, sekehendak dengan Engkau. Tapi pertanyaannya, yang kamu minta Kristus perbarui itu apa? Apa yang kita minta Kristus perbarui? Sekarang harus selesai dulu. Manusia lama ini harus selesai, kita tinggalin dulu dan pindah ke manusia yang baru. Sekarang yang kita minta diperbarui itu yang minta diajari, yang minta disingkapkan, yang minta dinyatakan, yang minta diwahyukan, yang baru. Karena kalau kita masih tetap manusia yang lama, kamu coba isi dengan yang nggak tahan. Makanya kenapa kita jatuh bangun? Kenapa? Nggak bisa sepakat. Yang daging nggak sepakat dengan yang roh. Makanya kenapa tolak menolak? Kenapa sakit? Karena kita masih pakai manusia lama, tetapi kita minta dia masuk. Nggak bisa. Kamu harus jadi baru. Supaya barunya kita kan bukan pencapaian. Bukan pencapaian karena kita usaha, bukan. Kamu percaya bahwa karya Kristus itu tadi, saking putus asanya Allah dengan kita. Karena kita tidak bisa diharapkan apa-apa lagi. Sampai yang seharusnya kalau bisa cuma 10 tahun penjara. Tapi Kristus sampai mati. Karena sudah tidak ada yang bisa. Tidak ada setitik yang bisa diharapkan lagi. Ini harus diubah aja, bukan diganti. Bukan. Saking karena sudah bobroknya sampai diganti. Itu udah selesai di situ. Karena kita udah diganti. Kita udah mengerti ini kan, itu yang kita pelajari terus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya ini sudah selesai. Kita harus mengerti bahwa kita harus seputus asa itu dalam nih. Kita harus melihat diri kita itu seputus asa itu. Gak ada satupun yang bisa diandalin. Kalau belum, kembali lagi kita nanti di situ. Sampai kita harus seputus asa itu sama seperti Allah putus asa dengan kehidupan kita yang lama. Dikirim Yesus Kristus mati buat kita.
supaya kita jadi manusia yang baru. Nah iblis, waktu kita jadi manusia yang baru, dia akan coba kita kembali ke manusia yang lama. Manusia yang lama apa? Yang mengupayakan seperti orang memakai hukum Taurat. Taurat itu manusia melakukan untuk Tuhan. Tapi kasih karunia, Tuhan melakukan untuk kita. Kadangkala kita berupaya melakukan untuk Tuhan. Padahal sebenarnya kita mulai, Papi selalu ngajarin dari rest. Mari kita buka ayatnya lagi. Bentar guys. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Oh sorry. Efesus 4 ayat 21 sampai 24, sorry. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemuinya kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini dia kasih tahu lagi, harus menanggalkan manusia yang lama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Dia nggak bilang manusia lama kita yang dibaharui, bukan. Kamu tanggalin dulu manusia lamamu, ya. Kita pindah ke manusia yang baru, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi, yang dibaharui itu supaya sepakat dengan karya Kristus, bukan manusia lama. Yang diajari dan dididik itu supaya sepakat dengan apa yang Kristus sudah kerjakan, itu manusia yang baru. Makanya firman itu dia bilang di dalam Kristus itu hanya ada ya. Makanya saya bilang, aduh di dalam Kristus itu hanya, kita ini lebih dari pemenang. Jujur kita ini lebih dari pemenang. Tapi kenapa kenyataannya gagal, menang. Kenapa? Ternyata saya masih di sini. Saya tidak berangkat dari ciptaan yang baru. Saya berdoa, baharui hatiku. Biar aku berpikir seperti engkau berpikir. Perasaanku sama seperti engkau merasa atau punya perasaan. Dan kehendakku sama seperti kehendak. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidupku seperti di surga. Tapi kenapa masih di situ-situ aja? Kenapa? Karena aku berdoanya di sini, diriku masih di sini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidupku seperti di surga. Nggak bisa, karena apa? Daging tidak bisa sepakat dengan yang ilahi, dengan yang roh. Aku harus pindah di sini dulu, manusia baru, percaya bahwa dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Aku jadi manusia yang baru dan sekarang bilang, Tuhan baharui aku, beri aku kebenaranmu, kekudusan yang sesungguhnya. Itu kata firman. Yang dibaharui itu bukan manusia yang lama, supaya pelan-pelan berubah. Dari yang dulu berbuat dosa sekarang tinggal mikir, yang dulu sumpah serapah sekarang mengumpat dalam hati. Bukan, gak gitu. Kenapa? Sudah selesai. Sudah selesai. Itu yang diucapkannya di atas kayu salib. Nah sekarang, di mana kita? Apakah kita masih di sini? Kita ini manusia lama. Tapi coba bungkus, lilit dengan yang ilahi, dengan yang rohani. Ini sama seperti, tadi di situ Roh Kudus. Sama seperti kamu nyusun rencana nih. Nyusun rencana, kamu yang nyusun. Tuhan, ini rencanaku, berkati rencanaku. Gak bisa. Firman Tuhan ngajarin kita, kamu nanya Tuhan,
Rencanamu harus dari Dia. Kalau masih kayak gitu artinya kamu masih pakai kekuatan dan pola pikirmu sendiri. Dan cuman minta Tuhan berkati supaya terlihat rohani. Gak bisa. Makanya kenapa gak ada daya tahan. Dan waktu diuji oleh badai yang kecil-kecil. Kenapa? Goyah. Karena pondasi wadahnya, isinya, bahan utamanya bukan Kristus. Bukan, kita masih di manusia lama. Bukan dari dasar manusia baru. Paham sampai di sini? Ya. Jadi yang dibaharui itu kita ini tidak ada satu titik pun yang cuma diperbarui. Semua yang kita punya itu harus diganti. Amin. Itulah kenapa Dia mati di atas kayu salib. Karena gak ada satu titik pun. Tuhan sudah, Allah itu sudah seputus asa itu. Sama seperti pemerintah putus asa dengan manusia pembuat kejahatan. Hukum mati aja dia. Gak bisa. Kayak gitu. Ini nih, mereka udah gak ada sesuatu yang bisa diandalin. Gak ada yang bisa diubahin. Hukum mati aja. Matilah dia di atas kayu salib. Kita mati bersama dia. Kenapa? Yang lama ini gak ada yang bisa untuk hanya sekedar diperbarui dan diubah. Gak bisa. Harus jadi baru. Bukan diubah, tapi diganti. Kembali ke Kolose 3 ayat 9. Saya baca, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tadi kita sudah bilang, aku telah disalibkan bersama Kristus. Lalu kalau kita baca ayat selanjutnya kan dia bilang begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, waktu di sini kan manusia lama, kita disalib, sekarang manusia yang baru. Makanya kita bisa bilang, aku hidup bukan aku lagi yang sendiri yang hidup. Kalau 3 ayat 9 sampai 10, ayat yang terakhir dia bilang begini, kalimat yang terakhir dia bilang, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Apa gambar yang benar menurut gambar kaliknya? Apa? Kejadian 1 ayat 26. Gambar kaliknya itu apa? Coba dari ayat 1 ayat 25 sampai 26, Krisya tolong baca. Kejadian 1 ayat 25 sampai 26. Kejadian 1 ayat 25 sampai 26. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Lanjut 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, ayat yang ke-26, menurut gambar kaliknya. Apa gambar kalik Tuhan buat kita? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya berkuasa di atas bumi, di bawah bumi, di udara, di atas. Itu sebenarnya destiny yang Tuhan kasih kita. Dia kasih pas saat kapan? Saat manusia belum jatuh dalam dosa. Artinya saat manusia belum pakai daging. Yang Tuhan mau bawa kita, dia ubahkan kita, dia mau kita tanggalkan manusia lama supaya kita kenakan manusia baru, yaitu sekarang manusia roh. Supaya apa? Kita diperbaharui dari waktu ke waktu menurut gambar kaliknya. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada destiny kita yang semula sebelum kita jatuh dalam dosa, sebelum kita makai daging, yaitu apa? Berkuasa dan memerintah. Itu. Nah sekarang kalau kita masih pakai manusia lama dan kita kadang berkuasa, kadang kita dikuasai, artinya kita belum mencapai destiny itu. Artinya kita lagi salah track mungkin. Atau jangan-jangan kita berpikir cuman merasa-merasa bahwa kita sudah ada di posisi otoritas, tapi sebenarnya kita masih pakai yang lama. Dan cuman bungkusannya yang terlihat rohani.
Itu menjadi pertanyaan besar di hidup saya. Karena apa? Karena di dalam dia sudah selesai. Kenapa saya seperti ikut nyumbang? Kenapa sekarang saya seperti ikut membayar? Kenapa? Seolah-olah bahwa dia di atas kayu salib itu baru bayar setengah. Padahal dia sudah bayar semuanya. Padahal dia sudah bayar lunas. Firman-Nya bilang, hutang itu, surat hutang sudah terbayar lunas. Kenapa sekarang jadi kayak kita, kamu bayar, seperti Tuhan sudah bayar 90%, kita bantu nyicil yang 10%. Kenapa? Itu sebuah pertanyaan yang besar di dalam diri saya. Sedangkan dia mau apa? Kamu tanggalkan manusia lama ini, jelas. Di Kolose itu. Kamu tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru, diperbaharui, memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kaliknya. Dibaharui. Jadi sekarang seharusnya yang kita baharui, yang dibaharui, yang diajari, yang dididik, yang nurut, yang taat, itu bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Itu. Jadi sebenarnya standarnya bukan jatuh bangun. Standarnya mungkin dari bayi rohani terus bertumbuh sampai jadi dewasa. Itu. Seharusnya sekarang bukan kita lagi, oh dulu aku kalau marah banting suatu. Sekarang tenangin diri. Bukan. Kenapa? Dengan dia. Karena pengetahuan yang benar. Takut akan Tuhan. Jadi teman-teman, kamu sekarang berdoa, baca Alkitab. Bukan supaya bisa pindah dari manusia lama ke manusia yang baru, bukan. Tapi supaya manusia barumu ini sekarang bertumbuh. Karena apa? Karena di sini iblis terus bilang, "Oh, lihat di sini, kau dulu mantan pembuat dosa. Lihat di sini, kau dulu kayak gini." Dia akan coba terus melambai supaya mengingat kau dulu. Lihat lagi, oh iya ya, nyebrang lagi. Nggak bisa. Bukan kayak gitu. Tapi sekarang kita berdoa, kita baca Alkitab, kita menyembah. Supaya apa? Kita ini yang dari mungkin bayi rohani, yang bayi masih kecil sekali, entah kita prematur lah apalah bahasanya. Supaya bertumbuh. Supaya kita kembali kepada destiny kita, yaitu yang berkuasa. Saya tidak membahas jauh ke situ ya, gambar kaliknya. Tapi itu destiny kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa jadi yang berkuasa, yang bilang di sini itu atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu sesuatu yang susah. Kalau kita cuman habis di sini, gak bisa. Jangan kita membungkus pakai manusia lama, tapi mencoba membungkus sebentar sukacita, sebentar murung. Sebentar on fire, sebentar redup. Kenapa? Karena sebenarnya enggak gitu. Firman-Nya bilang begini. Tetap, Roma 8 ayat 37-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Di sini tuh yang dia bilang itu, yang bisa misahin kita bukan kematian dan maut ya, tapi di sini juga bilang, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, yang kita anggap ini membawa sebuah kehidupan, itu mampu, itu berpeluang untuk memisahkan kita. Makanya di sini ada deklarasinya. Tidak ada yang dapat memisahkan. Kenapa dia tulis? Kenapa enggak dia cuma tulis maut, kejahatan? Bukan. Kenapa dia tulis kehidupan? Karena yang kita anggap ini bisa membangun kehidupan kita. Yang bisa menolong kita. Kadangkala itu juga jadi pegangan kita. Bukan selalu yang jahat. Sehingga apa? Itu yang bisa berpotensi membawa kita, memisahkan kita. Tapi firman-Nya kembali lagi berkata, kita lebih dari pemenang, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tapi juga kita di reminder, supaya kita hati-hati. Kenapa? Karena yang bisa memisahkan kita bukan yang kurang-kurang, bukan yang jelek-jelek. Tapi bahkan hidup itu pun bisa berpeluang untuk memisahkan kita. Tapi kembali lagi,
Itu yang gak perlu kita pandang lama itu. Tapi yang perlu kita pandang bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita. Itu kebenarannya. 2 Korintus 13 ayat 5 bilang begini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau Kristus, saya kembali lagi. Apakah kamu tidak yakin Yesus Kristus ada dalam diri kamu? Kalau kita yang manusia yang lama, gak bisa dia ada di dalam kita. Kenapa? Dia ilahi. Dia roh. Gak bisa bersatu yang daging dengan yang roh. Harus di sini. Tapi di sini pun kan apa? Goyah kan? Kenapa? Karena kita mondar-mandir. Makanya goyah. Tapi firman-Nya bilang, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Kamu tidak yakin. Kalau kamu tidak yakin, dia bilang begini. Sebab jika tidak, ya kamu tidak tahan uji. Kenapa? Karena orang yang percaya di dalam Kristus, dia di dalam Kristus, Kristus di dalam dia, yang akan berkata, aku lebih dari pemenang. Di dalam Kristus hanya ada ya. Makanya dia akan punya daya tahan uji. Kenapa? Tidak dimulai dari yang dia anggap kekuatan dan kelebihan. Kenapa? Karena dia tahu. Kenapa aku harus mati bersama Kristus dan kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Karena Tuhan sudah seputus asa itu dengan hidupku yang lama. Makanya untuk diubahkan gak bisa, harus diganti. Makanya sekarang Kristus yang ada di dalam aku. Jadi kita bertumbuh, punya daya tahan. Teman-teman, saya tahu kamu mengerti semua yang Tuhan sudah bayar lunas. Kita tahu itu. Tapi kadangkala kita masih memakai yang lama, membungkusnya dengan yang ilahi dan rohani. Tapi kembali lagi kepada kebenaran. Kita ini manusia yang baru. Yang diperbarui itu bukan Dorce yang lama, bukan kamu yang lama, bukan. Enggak bisa diperbarui, serius. Memang harus diganti jadi manusia yang baru, manusia roh. Nah sekarang kamu baca Alkitab, kita berdoa, kita menyembah, kita bersekutu dengan dia, pelajari kebenarannya, bergaul dengan dia. Bukan supaya kita yang dari pendosa terus diubahkan, supaya jadi tidak berdosa, bukan. Tapi karena kita ini manusia yang baru, supaya bisa bertumbuh menjadi dari bayi rohani, sepakat dengan dia. Kita harus terus diperbaharui di dalam pengetahuan, di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam kehendaknya. Supaya sepakat dengan dia. Kenapa? Bayi kalau dia tidak bertumbuh, gak bisa diajak sepakat. Hanya orang dewasa yang bisa diajak sepakat. Kenapa? Tuhan mau bawa kita kembali ke gambar kaliknya. Yaitu yang berkuasa. Teman-teman tahu apa itu posisi otoritas. Tapi kalau kita tahu posisi otoritas hanya sekedar hafal. Tapi kita masih berkecimpung pakai manusia lama kita. Gak bisa jadi apa-apa. Karena sekali lagi daging itu hanya akan keluarnya daging. Gak bisa. Saya percaya waktu kita mengerti kebenaran firman ini. Bahwa yang lama sudah berlalu. Sekarang kita ciptaan yang baru. Seharusnya waktu kita sudah mengerti kita ciptaan yang baru. Kita akan dengan sangat rela. Dengan anugerahnya. Dengan pertolongannya. Mengingini dia. Bergaul dengan dia. Mengetahui kebenarannya. Minta dibarui. Kenapa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di hidupku seperti di surga. Itu gak terjadi di manusia lama. Hanya terjadi di manusia baru. Dan manusia baru yang terus diperbarui. Semakin serupa dengan gambar kaliknya. Itu kebenarannya. Waktu saya tahu kebenaran ini. Apakah badai itu sudah berhenti di hidup saya? Makin ada. Tetap ada. Tapi seperti yang saya ingat sekali dia bilang waktu Holy Ground. Waktu kamu makin jatuh cinta dengan Tuhan. Jatuh cinta dengan Tuhan kan waktu kamu diwahyukan, disingkapkan. Banyak hal. Waktu kamu makin jatuh cinta dengan Tuhan. Badai itu mungkin gak pergi, masih ada. Tapi kamu semakin tenang. Dulu gak ada badai aja gak ada sukacita. Kenapa? Karena manusia yang lama. Karena kita berada di bawah tawanan iblis. Tapi sekarang kita di bawah tawanan roh. Tawanan roh itu dia tidak menjadikan kita robot, tetap ada kehendak bebasnya.
Tapi dia makin mau kalau kita makin jatuh cinta dengan dia. Dia senang waktu kita makin jatuh cinta dengan dia. Karena yang bikin damai sejahtera beberapa waktu malam lalu, Roh Kudus bilang, yang bikin damai sejahtera itu bukan karena gak ada badai, bukan. Tapi waktu ada Kristus di dalam kita. Itu yang bikin kita tenang, itu yang bikin kita damai sejahtera. Waktu kita mengerti kita manusia baru yang terus diperbarui di dalam kebenarannya. Supaya makin sepakat, semakin dewasa dengan dia. Itu yang bikin tenang. Mungkin makin dewasa kan memang tuntutannya makin banyak ya. Ada banyak hal karena mungkin kita semakin dipercaya dalam anugerah Tuhan. Tapi percayalah, waktu Kristus, karya Kristus kita mengerti di dalam diri kita. Mungkin pekerjaannya makin bertambah, kepercayaannya makin bertambah, nampaknya mungkin jam tidur makin sedikit. Tapi ketenangan di dalam Kristus itu juga membuat kita aman, seolah-olah lebih bahagia daripada dulu kita gak banyak pekerjaan dan kepercayaan. Kenapa? Saya menemui itu. Dulu pekerjaannya gak banyak, tapi kayak berasa manusia mikul beban 1 ton setiap hari, gak ada sukacitanya, serius. Tapi sekarang waktu saya tahu, karena apa? Kebenaran yang kamu ketahui, itu juga memerdekakan hidup kita. Sekarang, ya ampun, dahsyat sekali. Semua karena anugerah Tuhan. Ada aja gebrakan setiap hari. Apakah iblis tidak memakai itu untuk tiba-tiba sebentar kayak pengen memikirkan? Padahal firman-Nya bilang, emang kamu khawatir menambah sehasta? Enggak juga kan? Tapi apa? Supaya apa? Tapi waktu kita mengerti kebenarannya, berjalan dengan dia, disingkapkan, ketenangan yang sejati itu jadi bagian kita. Ya, supaya kita jangan jadi, Pak Abi pernah beberapa waktu yang tahun lalu dia bilang, ada satu buku saya lupa penulisnya siapa, pendoa syafaat yang berbahagia. Mungkin saya tidak bilang pendoa syafaat yang berbahagia, supaya kita jadi para revival yang berbahagia. Amen. Kenapa? Seperti yang Uni bilang tadi, kita ini menemukan sumber mata air itu. Sekarang kita punya mata air. Dan kita harus mengalirkan mata air kehidupan sama orang lain. Masa kita yang punya mata air, kita sekarat? Enggak dong sebenarnya. Kalau artinya kamu setelah tahu firman bahwa kita ini sumber mata air, kita ini punya mata air. Karena firman-Nya bilang waktu kamu datang minum, bahkan bukan hanya kamu dipuaskan, tapi kamu sampai punya sumber mata air kan. Masa kita yang punya sumber mata air, kita yang sekarat? Kalau kita sampai sekarat artinya kita masih coba-coba kembali lihat yang lama. Itu. Beberapa waktu yang lalu Roh Kudus juga bicara. Sebenarnya dia pakai bahasa Inggris, cuman saya pakai ini bahasa Indonesia. Waktu aku berhasil, waktu aku bisa, waktu aku mampu ya karena dia yang mengerjakan. Tapi kalau belum berhasil, belum bisa, belum mampu. Kenapa? Ya karena aku yang tidak percaya. Karena aku yang kurang percaya. Kenapa? Dia sudah menyelesaikan semuanya. Dan kita sekarang bergerak dari apa yang dia sudah sediakan. Itulah Jehovah Jireh. Kamu makin hari mengerti Jehovah Jireh, kalau gak tambah sukacita, salahmu sendiri. Artinya kamu coba lagi kembali ke masa lalu. Kembali ke masa yang lama. Dulu ya waktu aku belum melayani Tuhan ya, kayaknya berkat itu terus bertambah deh. Kayaknya uang ngalir terus. Kok sekarang makin seret ya? Itu salahmu berarti. Kenapa? Seharusnya makin diberkati, makin sukacita, makin damai sejahtera. Karena apa? Kerajaan Allah itu bukan tentang makan, minum, dan pakai, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan persekutuan kita, sukacita di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Itu. Amin. Dan saya makin percaya diri. Yes. Ada fase-fase di mana tiba-tiba mungkin capek, tapi kebenaran itu tidak akan membawamu sampai tenggelam, bahkan mati. Enggak. Cepat sadarnya cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin 3 hari 3 malam, 1 bulan. Sekarang mungkin hitungan menit, hitungan detik. Loh, Cek, kok kamu pakai kekuatan? Emang kamu bisa? Emang sumbernya dari kamu? Gitu. Ada banyak hal. Ya, ingat dimulai. Kita bukan lagi yang lama. Sekarang baru. Yang dibarui itu kita yang baru sekarang. Yang diajari, yang dididik, yang dibawa untuk terus mengalami pertumbuhan. Kita yang baru. Supaya apa? Sepakat dengan apa yang jadi kehendaknya yang sempurna. Itu yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.